kegiatan manasik haji untuk jemaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara haji sesuai dengan syariat Islam. Beginilah suasana pelaksanaan manasik haji yang diikuti puluhan calon jemaah haji asal Kabupaten Belu. Selama 4 hari, para calon jemaah haji mendapat pembinaan mulai dari pembekalan materi hingga praktek kegiatan beribadah di Tanah Suci. Rata-rata dari mereka adalah para calon jemaah haji yang telah mendaftar sejak 11 tahun terakhir. Insyaallah itu sudah ada 7 bulan, 8 bulan kita selalu semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah siap-siap untuk semuanya teman-teman sama bisa melaksanakan ibadah haji. Tak hanya menjalani pelatihan, para calon jemaah haji juga diperiksa kesiapan fisik dan mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Saat ini, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Belu sebanyak 41 orang. Nantinya mereka akan berada pada kloter 78 yang akan diterbangkan melalui embarkasi Surabaya. Ini manasik ini kami lakukan untuk memberikan pengetahuan manasik kepada calon jemaah haji kita agar mereka memiliki kemampuan untuk menguasai ilmu manasik haji yang merupakan tuntunan syariat Islam. Digelarnya manasik haji sepanjang tahun diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman jemaah terhadap pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Bagi Kemenak, kegiatan manasik haji juga berguna untuk mengevaluasi materi bimbingan ibadah haji, mengikuti perkembangan sesuai aturan yang berlaku. Dari Belu, Tim Liputan Atombo TV melaporkan. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, mentabiskan Monsinyur Hieronymus Pakenuni menjadi Uskup Agung Kupang. Suasana hikmat mewarnai upacara pentabisan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang, Nusa Tenggara Timur. Suasana hikmat mewarnai upacara pentabisan Uskup Agung Metropolitan Kupang, Monsinyur Hieronymus Pakenuni oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Upacara yang digelar di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada Kamis 9 Mei ini dimulai dengan pembacaan surat persetujuan resmi dari Paus Fransiskus oleh Reverendus Dominus Presenda. Monsinyur Piero Piopo juga menanyakan kesiapan dan kesetiaan Monsinyur Hieronymus Pakenuni dalam menjalankan tugasnya sebagai Uskup Agung Metropolitan Kupang. Pastor Hieronymus yang terkasih, sejak ke Gereja Perdana sudah berlaku suatu peraturan yang menghendaki agar orang yang akan ditabiskan menjadi uskup ditanya di hadapan umat apakah ia bersedia memelihara iman dan melaksanakan tugas. Dari sebab itu, bersediakah engkau dengan bantuan Roh Kudus melaksanakan sampai mati tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepadamu dengan penumpangan tangan? Saya bersedia. Pentabisan yang bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus ini menjadi perayaan iman yang begitu kental, di mana setelah 27 tahun lamanya Gembala Uskup Petrus Turang bertata di Gereja Katedral Kupang, akhirnya berganti gembala. Disaksikan seluruh jemaat, Monsinyur Hieronymus Pakenuni mengucapkan syukur karena telah terpilih menjadi gembala di Keuskupan Agung Metropolitan Kupang. Dengan penuh pengabdian, dirinya akan menggali esensi dari panggilan dan tanggung jawab yang diemban.
yakin dan sadar bahwa bukannya berbagai kehebatan, keunggulan, dan prestasi-prestasi pribadi, melainkan cinta kasihlah dasar utama keterpilihan saya oleh Sang Gembala Agung dan Utama. Gembalakanlah domba-dombaku. Misa pentabisan ini dihadiri oleh ribuan umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang, baik secara langsung di halaman gereja maupun yang mengikuti secara daring. Misa juga dihadiri oleh 39 uskup, Vikjen Keuskupan Jayapura dan Keuskupan Agung Dili, serta administrator diosesan Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Agung Ende. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sebelum pentabisan, Monsinyur Hieronymus Pakenuni mengungkap keyakinannya dengan pengakuan iman. Kegiatan digelar dengan rangkaian pemberkatan jubah. Para uskup se-Indonesia mengikuti Vesper Agung yang menjadi persiapan menyongsong tabisan Uskup Agung Metropolitan Kupang Monsinyur Hieronymus Pakenuni. Kegiatan yang digelar di Gereja Santo Yosef Nekoten Kupang ini berlangsung pada Rabu 8 Mei sore. Monsinyur Edmundus Woga memberikan homili yang menguatkan hati para jemaat. Dalam homilinya, Monsinyur Edmundus juga menekankan semangat dan kesediaan pemimpin gereja untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk mewartakan apa yang telah dibuat oleh Allah bagi kita, terlebih bahwa Dia telah mengutus putranya bagi kita untuk mewartakan keselamatan sehingga kita boleh berdamai kembali dengan Allah dan pada saatnya ada bersama-sama dengan Allah. Uskup Agung Metropolitan Kupang terpilih, Monsinyur Hieronymus Pakenuni mengucapkan sumpah setia dan pengakuan iman. Ini merupakan bagian dari sumpah kesetiaannya terhadap kebenaran yang terkandung dalam simbol-simbol iman apostolik pada Vesper Agung. Saya Hieronymus Pakenuni yang diangkat menjadi Uskup Agung Kupang akan senantiasa setia kepada Gereja Katolik dan Bapa Suci, Gembalanya yang utama, Wakil Kristus, pengganti Rasul Santo Petrus, dalam keprimatannya dan sebagai Kepala Kolegium para Uskup. Vesper Agung diakhiri dengan pemberkatan busana yang akan dikenakan oleh Uskup Agung Kupang terpilih Monsinyur Hieronymus Pakenuni seperti cincin, mitra, tongkat, dan kasula. Busana ini akan dikenakan uskup dalam setiap upacara penting keagamaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Satu lagi destinasi wisata rohani di Pulau Timur yang tak kalah viral di media sosial. Berada di perbatasan RI dan Timor Leste, gereja ini menarik untuk dikunjungi oleh setiap orang, baik umat beragama Katolik maupun umat beragama lain, termasuk Anda. Anda yang berencana untuk berkunjung ke perbatasan timur Indonesia dengan Timor Leste akan merasa rugi bila tidak menyempatkan diri menghampiri gereja ini. Namanya Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus. Ya, sesuai dengan namanya, gereja ini memang terletak di perbukitan Desa Laktutus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Gedung gereja dengan tampilan yang sangat eksotik, mirip dengan bangunan-bangunan tua di Yunani ini, menarik untuk dikunjungi oleh setiap orang, baik umat Katolik maupun umat beragama lain. Gereja ini dibangun dengan konsep lokal dari segi desain gambar maupun material bangunannya. Seluruh temboknya dari potongan batu alam. Saat berkunjung ke gereja ini, Anda akan dipandu oleh Pater Virgilius Herson, seorang pastor pembantu paroki Hati Kudus Yesus Laktutus yang dengan senantiasa meluangkan waktunya untuk menceritakan sejarah pembangunan gereja yang menjadi tempat beribadah umat Katolik ini. Awal mula mendirikan gereja ini itu semua dengan cara manual, pakai tenaga manusia. Tiang-tiang yang ada ini digali, dibagi per
lingkungan, masing-masing lingkungan itu bertanggung jawab untuk satu lubang tiang. Mereka setiap hari datang untuk kemudian menyelesaikan kegiatan awal pembangunan gereja ini. Nah, dalam perjalanannya kami kemudian bersama dengan umat juga mencari cara kira-kira bahan lokal apa yang kita bisa gunakan. Gereja ini dibangun sejak 2015. Bangunan yang unik dan megah di tengah perbukitan Laktutus ini kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Belu. Jadi itu seperti gedung teater. Altarnya itu berada, kita sebut di bawah. Umatnya itu duduk di bangku-bangku yang didesain berundak-undak. Selain bangunan gereja yang unik, pemandangan di sekitar gereja pun terasa sangat asri dengan latar belakang perbukitan dan hamparan bebatuan yang indah. Pemandangan yang indah menjanjikan sebuah kenikmatan untuk memanjakan mata dengan pesona alam Timor yang khas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Lagu Anak Mimpi Indonesia menyampaikan pesan peduli pendidikan. Kami akan kembali usai jeda.